Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Sehat selalu kan? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari segala penyakit. Nah, di pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan kemuhammadiaan. Materi tentang sejarah berdirinya Tapak Suci. Di sini nanti kita akan mengetahui bagaimana awal Tapak Suci itu terbentuk dan pada tanggal berapa Tapak Suci itu dibentuk. Nah, untuk yang pertama, pada tahun 1872 lahirlah seorang putra yang bernama Ibrahim dan menjadi seorang pendekar dan ulama yang berkemampuan bela diri dan agama. Pada masa pertumbuhannya, sebagai seorang pemuda mempunyai kegemaran berkelahi. Untuk itu, Kiai Haji Suhada mendidik dan membina Ibrahim dengan mengurungnya dalam kandang ayam berbulan-bulan untuk mendalami agama Islam. Pemuda Ibrahim menjadi seorang pendekar dan ulama yang berkemampuan ilmu bela diri dan agama. Sebagai putra Indonesia, Ibrahim yang memiliki kemampuan konto. Konto itu adalah sebutan pencaksilat pada saat itu untuk melawan kompeni Belanda atau untuk melawan pasukan Belanda yang menjajah Indonesia. Kemudian, karena sudah menjadi buronan Belanda, Ibrahim meloloskan diri dari kompeni Belanda dan bersembunyi di rumah Kiai Haji Ali. Kemudian menikah dengan putrinya dan mendirikan pondok pesantren Binorong. Pondok pesantren ini berkembang pesat dan melahirkan santri-santri yang hebat. Nah, kemudian setelah naik haji, Ibrahim berganti nama menjadi Kiai Haji Busro Suhada. Karena apa? Karena Ibrahim ini masih menjadi buronan Belanda, maka Ibrahim berganti nama menjadi Kiai Haji Busro Suhada. Terdengarlah oleh kompeni Belanda bahwa Ibrahim sudah berganti nama dan berada di pondok pesantren Binorong. Maka kompeni Belanda mengadakan pengejaran ke pesantren Binorong tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1921, Kiai Haji Busro Suhada bertemu dengan Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahab. Mereka berdua ini adalah kakak beradik dan mengangkat Kiai Haji Busro Suhada sebagai guru. Jadi Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahab setelah bertemu dengan Kiai Haji Busro Suhada, mereka berdua ini mengangkat Kiai Haji Busro Suhada sebagai guru untuk memperdalam ilmu pencak silat. Kemudian setelah kejadian kesimpatisan, Kiai Haji Busro Suhada diangkat sebagai guru di Keraton Yogyakarta dan pesantren Binorong pindah ke Kauman. Karena Kiai Haji Busro Suhada sudah diangkat menjadi guru di Keraton Jogja, maka otomatis pesantren Binorong tadi berpindah ke Kauman. Nah, aliran pencaksilat Banjaran yang dikembangkan melalui pesantren Kauman tadi, maka atas restu Kiai Haji Busro Suhada, M. Wahib diizinkan membuka perguruan baru pada tahun 1925. Perguruan tersebut bernama Perguruan Cikauman. Nah, Perguruan Cikauman.
Pemimpin dari perguruan Cikauman adalah M. Wahib dan Ahmad Dimyati. Mereka berdua ini adalah kakak beradik dan menjadi pimpinan di perguruan Cikauman. Kemudian perguruan Cikauman melandasi diri secara tegas bahwa perguruan Cikauman telah meninggalkan ilmu pencaksilat yang mengandung kesesatan dan syirik. Jadi perguruan ini bebas dari aliran sesat dan syirik. Pelajaran pendidikan diberikan secara metodis, dinamis, dan rasional dalam bentuk 15 jurus, 8 kembangan, dan ketauhidan. Nah, murid angkatan pertama dari perguruan Cikauman ini adalah Muhammad Juwaraimi. Beliau adalah murid pertama dari angkatan pertama perguruan Cikauman. Nah, murid angkatan kedua itu adalah Muhammad Samsuddin. Kemudian Samsuddin ini diangkat menjadi pembantu pertama dan diizinkan menerima murid. Kemudian beliau mendirikan perguruan Seronoman. Jadi murid angkatan kedua ini Muhammad Samsuddin. Setelah diangkat menjadi pembantu pertama, beliau diizinkan menerima murid dan mendirikan perguruan Seronoman. Sekarang masuk di perguruan Seranoma. Muhammad Samsuddin, seorang murid dari perguruan Cikaumas, dinyatakan lulus dan diizinkan untuk menerima murid dan mendirikan perguruan Seranoman. Jadi yang mendirikan perguruan Seranoman ini adalah Muhammad Samsuddin. Beliau ini angkatan kedua dari perguruan Cikauman. Nah, hasil didikan perguruan Seranoman melahirkan pendekar muda Muhammad Zahid yang mempunyai murid andalan bernama Muhammad Bari Irsyad. Kemudian Muhammad Bari Irsyad sebagai murid angkatan ke-6 dinyatakan lulus melalui penempaan Muhammad Zahid, Muhammad Samsuddin, Muhammad Wahib, dan Ahmad Dimyati, kemudian mendirikan perguruan Kasegu. Setelah Muhammad Bari Irsyad ini dinyatakan lulus, maka beliau mendirikan perguruan yang bernama Kasegu. Nah, sekarang perguruan Kasegu. Kasegu itu adalah merupakan senjata khas yang bertuliskan Muhammad yang diciptakan oleh Muhammad Bari Rosid. Jadi Kasegu itu merupakan senjata khas ciptaan Muhammad Bari Rosid yang bertuliskan Muhammad. Itu maksud dari Kasegu. Pada hari Jumat 25 Mei 1951 terjadi pertarungan antara Muhammad Bari Rosid dengan pendekar yang menganut ilmu hitam. Puncaknya adalah tantangan adu kaweruh atau adu ilmu melawan aliran hitam dengan taruhan siapa yang kalah harus pergi dari Kauman. Nah, atas izin Allah, seluruh murid menyaksikan bahwa yang batil tidak akan dapat mengalahkan yang hak. Muhammad Bari Irsyad berhasil melumpuhkan ilmu sihir dari aliran sesat dan akhirnya berdasarkan perjanjian sebelumnya bahwa yang kalah akan meninggalkan Kauman. Jadi perguruan Kasegu ini berhasil melawan para pendekar atau dari perguruan lain yang menganut ilmu hitam, dan yang kalah keluar dari Kauman. Jadi yang mempunyai
yang menganut ilmu hitam tadi keluar dari Kauman karena kalah melawan Muhammad Bahri Rasyid. Nah, sekarang lahirnya Tapak Suci. Setelah adanya desakan murid-murid terhadap Muhammad Bahri Irsyad agar mendirikan perguruan yang menggabungkan perguruan yang sejalur, yaitu perguruan Cikauman, perguruan Seranoman, dan perguruan Kasegu. Jadi Muhammad Bahri Irsyad ini didesak oleh murid-muridnya untuk mendirikan perguruan yang menggabungkan antara perguruan Cikauman, Seranoman, dan perguruan Kasegu. Nah, atas izin Allah, pendekar besar dan para sesepuh aliran pun akhirnya memberikan restu. Jadi M. Wahib dan sesepuh aliran pun akhirnya memberikan restu supaya Muhammad Bahri Irsyad mendirikan perguruan yang menggabungkan perguruan Cikauman, Seranoman, dan Kasegu. Dan pada akhirnya pada hari Jumat 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Juli 1963 pada pukul 9 malam atau 21.00 bertempat di pesantren Aisyah didirikan Persatuan Pencak Silat Tapak Suci. Jadi perguruan Pencak Silat Tapak Suci itu adalah penggabungan antara perguruan Cikauman, Seranoman, dan Kasegu. Ya, itu tadi sejarah berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa dibaca lagi buku KMD-nya tentang sejarah berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Tetap semangat, tetap serius belajar di rumah, dan tetap selalu menjaga kesehatan. Dan sholat 5 waktunya jangan sampai bolong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.